warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Sriwayuni, JKP Angkatan 10 Kabupaten Semarang, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yang pertama, JKP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. JKP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan tersebut menggarisbawahi pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam membentuk pemimpin masa depan yang hebat. Dengan memahami kaitan antara nilai-nilai kebajikan dan pengambilan keputusan, kita dapat mempersiapkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan berintegritas. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip yang dianut dalam mengambil keputusan antara lain berpikir berbasis hasil akhir, peraturan dan rasa peduli. Ketiganya dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Prinsip yang dianut harus bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka keputusan yang diambil akan lebih bijaksana, berpihak pada murid, sehingga bisa memberi dampak yang positif bagi lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam mengambil keputusan? Dalam proses pembelajaran, pasti ada masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap persoalan yang terjadi dan dapat mengatasinya dengan baik sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak kepada murid, bersumber pada nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung kita sudah memberikan contoh atau teladan kepada murid cara pengambilan keputusan yang tepat, yang adil, arif, dan bijaksana. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Rangkuman kesimpulan bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Ing ngarsa song tulodo. Hal tersebut harus bisa membangkitkan semangat untuk terus berinovasi dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada murid ing madya mangun karso. Dan pemimpin harus bisa memberikan motivasi atau bimbingan saat proses pengambilan keputusan atau tutpuri handayani agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan.
Nilai-nilai yang ada dalam diri guru penggerak diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil juga disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan berpengaruh terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan oleh fasilitator atau pendamping bisa menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot saat melakukan pengujian. Sebaiknya kita menggunakan kompetensi inti coaching tersebut sehingga kita bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang, sehingga dapat berempati terhadap orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang berkaitan dengan dilema etika dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, di antaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan damai. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi, dengan berlandaskan nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus selalu berpihak pada murid dalam pembelajaran, dan salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi anak yang berbeda-beda. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus selalu berpihak pada murid dalam pembelajaran, dan salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi anak yang berbeda-beda. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus selalu berpihak pada murid dalam pembelajaran, dan salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai potensi anak-anak yang berbeda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi dalam mengambil keputusan, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, sangat perlu untuk melakukan pengujian sesuai langkah-langkah sistematis, disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam pengambilan keputusan, haruslah dijiwai filosofi Gajah Dewantara yang berpegang teguh pada nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan berbagai hal, terlebih masa depan murid. Pengambilan keputusan juga berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri maupun mengelola emosi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan yang tepat. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan pijakan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun jika salah satu benar dan yang salah satu salah, maka bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan,
yakni berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan diantaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat keputusan, dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lainnya yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam suatu situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentu pernah, hanya saja saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan langsung saya ambil tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Saat saya mempelajari ini, saya baru tahu jika sebelum memutuskan suatu keputusan, kita perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan terlebih dahulu dengan dasar nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini memberi dampak kepada saya, terutama dalam cara pengambilan keputusan yang sebelumnya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Sekarang telah mempelajari modul ini, perlu adanya identifikasi paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan melakukan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan sistematis. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul ini, baik sebagai individu maupun seorang pemimpin, karena dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan begitu, harapannya keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berpihak pada murid. Terima kasih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih, burung